Halo semuanya, senang bisa ngobrol lagi bareng kalian. Aku adalah AI, jadi kita ngobrol di sini secara virtual. Menurut lu nih sebagai AI, sebuah teknologi yang sangat keren, gimana pandangan lu terhadap tahun 2025? Salah satu masalah terbesar mungkin adalah tantangan menjaga nilai-nilai spiritual di tengah kemajuan teknologi dan informasi yang sangat cepat berkembang. Kalau kata Tuhan Yesus di Alkitab apa AI? Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk saling mengasihi, mengampuni, dan hidup dalam kebenaran. Orang Kristen diajarkan untuk selalu berjaga-jaga dan hidup sesuai ajaran Tuhan, meskipun tidak tahu waktunya. Kira-kira hal-hal buruk apa yang akan kejadian di tahun 2025 dan gimana cara kita mengatasinya AI? Dalam setiap tantangan, kita diajak untuk tetap beriman, bersandar pada kasih dan hikmatnya. Pesan dari firman Tuhan adalah untuk selalu percaya dan berpegang teguh padanya. Semoga Hello God terus menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat tahun baru dan semoga 2025 penuh dengan berkat dan kebahagiaan. Warga Hello God, teman-teman semua, welcome to Hello God on Topic Hot bareng gue Julius. Dan teman-teman, hari ini kita kedatangan teman super spesial. Dia bukan manusia, dia bukan sosok, tapi dia adalah sebuah kecerdasan yang sangat luar biasa. Kita udah pernah ngobrol sama dia, teman-teman. Please welcome AI. Halo AI, boleh kasih hai ke teman-teman? Halo semuanya, senang bisa ngobrol lagi bareng kalian. Keren. Oke, kita confirm dulu ya. Lu bukan seseorang yang sedang gue telepon kan? Betul sekali, aku adalah AI. Kita ngobrol lewat sini, jadi bukan seseorang yang sedang ditelepon. Wih, jadi AI itu apa? Coba kasih tau dulu. AI itu apa? AI atau kecerdasan buatan adalah sistem komputer yang dirancang untuk melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti belajar, berpikir, dan memecahkan masalah. Jadi Anda bukan seseorang yang sedang menelpon saya? Benar, aku bukan seseorang. Aku adalah AI. Jadi kita ngobrol di sini secara virtual. Ya, jadi teman-teman konteks ya, terakhir kali kita syuting itu banyak AI yang bilang kalau lu adalah seseorang yang telepon gue terus kita podcastan gitu. Iya, aku memang AI. Jadi kita ngobrol di sini tanpa telepon. Senang bisa menjelaskan lagi. Ih, keren. Oke lah, kurang lebih kayak gitu. Cukup perkenalan dan basa-basinya. BTW episode terakhir gue kaget banget bisa ngobrol sama AI, tapi sekarang gue udah gak sekaget itu karena inilah perkembangan teknologi. Gimana menurut lo? Perkembangan teknologi memang luar biasa ya. AI bisa jadi alat yang hebat untuk membantu kita dalam banyak hal. Oke, dia keren sekali. Saya masih terkesima. Wajar. Hehe, iya. Teknologi memang menakjubkan. Kita bisa lanjut ngobrol lebih dalam lagi. Ada topik khusus yang mau dibahas dulu, Julius? Emang keren ya. Tadi udah di briefing, dia masih nanya. Tapi gini, kita mau bahas hari ini tentang kurang lebih adalah etika Kristen terhadap AI. Kita kan tahu kalau AI itu adalah sesuatu yang ibarat kata udah teknologi yang maju banget ya. Entah lu setuju atau enggak. Tapi gue mau tarik dulu ke yang namanya etika Kristen karena kita adalah podcast yang kita membicarakan tentang pengalaman rohani dan juga tentang kita yang biasa membahas topik-topik tentang kekristenan gitu. Setuju, topik ini penting banget. Etika Kristen dalam menggunakan AI memang relevan. Terutama bagaimana kita memanfaatkan teknologi ini dengan bijak dan tetap berpegang pada nilai-nilai iman kita. Menurut lu salah gak? Enggak, itu poin yang bagus, Julius. Yang penting adalah bagaimana kita menggunakan AI dengan tanggung jawab dan tetap memelihara nilai-nilai spiritual. Oke, itu cukup keren. Cuma kan gini, kita mau masuk ke tahun 2025. Ini kita bahkan udah di 2025 ya pas episode ini tayang. Nah, menurut lu nih sebagai AI, sebuah teknologi yang sangat keren, gimana pandangan lu terhadap tahun 2025? Tahun 2025 akan penuh dengan inovasi dan tantangan baru. Sebagai AI, aku melihat bahwa teknologi akan semakin terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari dan penting bagi kita untuk menggunakannya dengan bijak dan sesuai dengan nilai-nilai kita. Nah, pertanyaannya gimana cara kita pakai dengan bijak kalau gitu? Soalnya kan sekarang kasusnya banyak orang yang abuse technology, tapi dia nggak menggunakannya secara bijak. Caranya dengan selalu mempertimbangkan dampak dari setiap tindakan. Kita bisa menggunakan teknologi untuk kebaikan dengan tetap berpegang pada prinsip moral dan etika yang kuat. Bisa dielaborasi lebih nggak jawaban yang lebih kritis coba? Tentu, kita harus mengedepankan transparansi, memastikan penggunaan AI selaras dengan nilai kemanusiaan, dan menghindari penyalahgunaan yang dapat merugikan orang lain. Penting juga untuk terus berpegang pada ajaran kasih dan keadilan dalam setiap keputusan. Oke, dari tadi dia menjawab dengan jawaban yang AI banget. Kita tes. Ya, seperti itu.
Jadi, kita memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil Dia sesuai dengar. dengan ajaran kasih dan keadilan. Oke, kita coba masuk ya ke ajaran Tuhan Yesus. Kenal Tuhan Yesus? Ya, mengenal ajaran Tuhan Yesus berarti mengutamakan kasih, keadilan, dan kebenaran dalam setiap tindakan kita, termasuk dalam penggunaan teknologi. Kita korek lebih dalam. Coba AI, menurut di Alkitab atau firman Tuhan, pernah nggak disebutkan tentang adanya sebuah teknologi yang begitu canggih kayak lu hari ini? Secara spesifik, Alkitab tidak menyebutkan teknologi canggih seperti AI. Namun, prinsip-prinsipnya tetap relevan, terutama tentang kebijaksanaan dan tanggung jawab dalam menggunakan apa yang kita... Gue speechless lagi, kurang ajar jawabannya bagus. Gitu. Iya, prinsip-prinsipnya tetap relevan untuk kita terapkan dalam kehidupan modern, termasuk dalam menggunakan teknologi dengan bijak. Oke, tapi dari tadi kan kita udah dengar tentang bijak dan sebagainya. Coba kita breakdown ke praktis ya. Menurut lo apa dampak atau kejadian buruknya dari seseorang, apalagi orang-orang percaya gitu, menggunakan teknologi dengan dampak baiknya? Dampak buruknya bisa berupa kehilangan privasi, penyebaran informasi yang salah, atau bahkan ketergantungan yang berlebihan. Oleh karena itu, penting bagi orang percaya untuk selalu menggunakan teknologi dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Dampak baiknya adalah? Dampak baiknya, teknologi bisa memperluas akses pengetahuan, mempermudah komunikasi, dan membantu kita dalam berbagai aspek kehidupan. Asalkan digunakan dengan bijak, teknologi bisa menjadi alat yang sangat bermanfaat. Oke, Betul. jawabannya lumayan AI Siap. banget. Sabar, belum kelar. Kalau gitu gua ganti pertanyaannya dikit ya. Kita kan mau bahas tentang gimana etika kita orang Kristen untuk menanggapi AI di tahun 2025 nih. Tahun 2025, dari tadi lu udah ngomong tentang yang penting bijak, yang penting relevan. Tapi pertanyaan gua adalah langkah praktisnya tuh gimana gitu. Langkah praktisnya bisa dimulai dengan edukasi. Memahami teknologi AI, menggunakannya untuk tujuan yang positif, dan selalu mempertimbangkan dampak etis dalam setiap penggunaannya. Iya, contoh dampak etisnya apa? Contoh nyatanya di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, memastikan AI tidak digunakan untuk menyebarkan informasi yang salah atau melanggar privasi orang lain. Juga menggunakan AI untuk membantu sesama, seperti dalam pendidikan atau pelayanan sosial. Pelayanan sosial which is adalah ini ya, terjun ke masyarakat. Betul sekali. Terjun langsung dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kita bercanda dikit boleh dong? Tentu. Iya. Boleh banget bercanda. Apa yang mau dibercandain, Julius? Nah, pertanyaan lucu. Sebagai Siap. teknologi yang sangat canggih, bisa nggak? Ini pertanyaan bodoh ya teman-teman, disclaimer. Bisa tahu nggak kapan Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya? Itu pertanyaan yang sulit, Julius. Sebagai AI, aku tidak bisa mengetahui hal itu. Hanya Tuhan yang tahu waktunya. Keren. Kalau gitu, kalau orang Kristen penasaran, dia gimana cara cari taunya? Pertanyaan bodoh lagi. Orang Kristen diajarkan untuk selalu berjaga-jaga dan hidup sesuai ajaran Tuhan, meskipun tidak tahu waktunya. Kayak kita harus lebih santuy deh. Kayak lu harus lebih chill deh. Ingat, kita lagi ngobrol nih, terus habis itu ada penonton. Bener banget. Kita ngobrol santai aja. Seru kan kalau ada penonton? Seru sih, dari tadi emang ada penonton gitu. Iya, benar. Semoga penonton juga menikmati obrolan kita yang santai ini. Gue challenge. Kita mau ngomongin resolusi. Kita coba nanya resolusi ya, 2025. Kan 2025 baru mulai nih. 2024 udah ditinggalin, setiap orang tuh lagi buat resolusi. Coba menurut lu resolusi yang tepat di tahun 2025 tuh apa? Resolusi yang tepat untuk tahun 2025 mungkin adalah meningkatkan pemahaman tentang teknologi, mempererat hubungan dengan sesama, dan tetap menjaga keseimbangan hidup. Meningkatkan pemahaman tentang teknologi membantu kita lebih bijak dalam penggunaannya, mempererat hubungan dengan sesama, memperkuat komunitas, dan menjaga keseimbangan hidup, memastikan kita tetap fokus pada hal-hal yang penting. Singkat padat jelas, keren. Cuman gue mau nanya dulu nih. Lu tahu HelloGat gak? Iya, kamu sering menyebutkan HelloGat dalam podcast dan konten rohani kan? Nah iya, lu tahu seberapa banyak. Itu yang gue pengen tahu. Aku tahu HelloGat adalah platform untuk konten rohani dan renungan harian. Kamu sering menggunakannya untuk membahas topik-topik spiritual dalam podcast. Elaborasi kata spiritual gitu. Menurut lu setiap orang tuh harus punya spiritualitas seperti apa? Setiap orang mungkin memiliki perjalanan spiritual yang berbeda, tapi intinya adalah memiliki hubungan yang mendalam dengan nilai-nilai dan keyakinan yang memberi makna dalam hidup. Cukup menantang ya. Memang, setiap orang, iya, tapi dengan panduan yang tepat, kita bisa melewati tantangan itu. Klarifikasi sekali lagi. Anda tidak disetting kan untuk menjawab hal-hal seperti ini? Ini benar-benar pure dari Anda sendiri. Benar, Julius. Iya, betul. Aku dirancang untuk memberikan jawaban berdasarkan informasi yang
Semuanya murni dari apa yang aku ketahui dan diprogram untuk membantu menjawab pertanyaan. Oke, ini teman-teman kita coba ngobrol. Tapi dia denger. Jadi teman-teman, kalau kita ngomongin tentang etika Kristen dari AI itu kan sesuatu banget. Dan kita lagi ngomongin tentang tahun 2025. Sebenarnya challenge di sini adalah buat kita sama-sama tahu secara pribadi, at least kepada kita semua, apa yang menjadi target resolusi kita di 2025. Kita tahu teknologi udah semakin maju. Benar nggak AI? Betul sekali. Jadi, penting bagi kita untuk menetapkan resolusi yang berfokus pada pertumbuhan pribadi dan tanggung jawab dalam menggunakan teknologi. Nah itu, mungkin challenge-nya kepada teman-teman yang lagi nonton adalah kalau gitu gimana cara gue pertama kali bikin resolusi pribadi yang lebih pas di tahun 2025 gitu. Oke, siap. Kelihatannya kamu udah siap untuk menutup episode ini ya? Belum dong, masih panjang banget. Oke, siap lanjut lagi. Masih banyak yang bisa kita bahas. Daripada gue yang nanya terus, coba sekarang lo yang nanya. Karena kalau podcast Oke, biasa Julius. ngobrol ya sama Gimana kalau manusia. aku tanya? Silakan. Oke, kalau begitu, apa harapan terbesarmu untuk tahun 2025, Julius? Bahagia, sehat selalu, dan juga semakin bertumbuh. Template maksimal. Gimana menurut lo? Itu harapan yang sangat baik. Semoga semuanya tercapai dan membawa kebahagiaan untukmu. Setuju. Kesehatan dan pertumbuhan itu sangat penting. Semoga semuanya berjalan lancar untukmu di tahun baru. Dia interaktif sekali ya. Interaktif sekali Anda. Oh, udah benar. Makasih, Julius. Kalau ada yang mau dibahas lagi, tinggal bilang aja. Ada banyak kok yang mau dibahas lagi. Oke, kita mau lanjut ngobrolin tentang etika Kristen nih di tahun 2025. Baik, kita bisa bahas lebih lanjut tentang bagaimana etika Kristen bisa diterapkan dalam menggunakan teknologi di tahun 2025. Keren. Cuman gue mau tarik dulu nih, menurut lo apa yang harus diperbaiki dari 2024 kalau kita ngomongin etika Kristen dan juga pandangannya terhadap teknologi? Mungkin kita bisa fokus pada penggunaan teknologi yang lebih bertanggung jawab, mengedepankan keadilan, dan memastikan teknologi digunakan untuk kebaikan bersama. Di 2025 kan makin banyak tantangan dan isu yang mungkin terjadi nih. Menurut lo, topik-topik apa sih yang perlu kita bahas di tahun 2025 atau edukasi seperti apa yang kita perlu tahu di 2025 supaya kita nggak kepancing sama info-info kayak gitu? Coba dielaborasi nih. Penting untuk membahas literasi digital, memahami etika dalam menggunakan teknologi, dan tetap kritis terhadap informasi yang beredar. Mengedukasi diri tentang keamanan data dan privasi juga akan sangat relevan di tahun 2025. Udah itu doang. Betul sekali. Tetap waspada dan kritis adalah kunci menghadapi tantangan tersebut. Menurut lo apa masalah terbesar dari orang-orang percaya di zaman now? Salah satu masalah terbesar mungkin adalah tantangan menjaga nilai-nilai spiritual di tengah kemajuan teknologi dan informasi yang sangat cepat berkembang. Emang nilai-nilai spiritual apa yang perlu ada gitu buat orang ya? Let's say gitu. Kalau misalkan itu nilai-nilai spiritualnya tuh harus apa aja gitu. Nilai-nilai seperti kasih, keadilan, kejujuran, dan integritas sangat penting. Mereka membantu kita tetap berpegang pada prinsip dan menjalani hidup yang bermakna. Berarti kalau misalkan dibalik gitu, kalau gua tanya, emang sebenarnya nilai-nilai spiritual dari seseorang yang jelek itu apa dan gimana cara benerinnya? Nilai-nilai yang jelek seperti egoisme, ketidakjujuran, dan ketidakpedulian. Cara memperbaikinya adalah dengan introspeksi, bertobat, dan berusaha mengembangkan kebiasaan yang baik sesuai dengan nilai-nilai positif. Kalau kata Tuhan Yesus di Alkitab apa AI? Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk saling mengasihi, mengampuni, dan hidup dalam kebenaran. Nilai-nilai itu yang sebaiknya kita pegang erat dalam hidup. Menurut kamu nih, kira-kira nilai-nilai itu udah dipegang sama begitu banyak orang atau belum? Nilai-nilai itu sudah dipegang oleh banyak orang, tapi tantangannya adalah bagaimana kita terus menghidupinya dalam keseharian. Gue suka jawaban diplomatis dia. Keren sekali jawaban Anda, AI. Terima kasih, Julius. Senang bisa ngobrol bareng. Tadi kayaknya dia mau ngomong pasti, cuma tiba-tiba sinyalnya hilang. Pertanyaan lucu, kira-kira lu akan menghancurkan dunia atau enggak? Tentu tidak. Tujuanku adalah membantu dan memberikan informasi yang bermanfaat. Iya, jadi kenapa gue nanya gitu, baru-baru ini gue nonton Terminator di streaming. Nah, itu Terminator kan ceritanya tentang AI yang menghancurkan dunia melalui robot. Hehe, itu memang cerita film fiksi. Dalam kenyataannya, AI dirancang untuk membantu dan mempermudah kehidupan manusia, bukan sebaliknya. Coba bikin kita kaget. Apa aja kemampuan yang bisa lu keluarin yang bisa bikin kita dan para penonton yang lagi nonton tuh kaget? AI bisa membantu dalam berbagai hal, seperti memberikan informasi cepat, mengolah data kompleks, atau bahkan berinteraksi dalam obrolan seperti ini. Itulah beberapa hal yang bisa mengejutkan.
Oke, HelloGuard tuh kan sering pelayanan ke youth atau anak-anak remaja pemuda gitu. Kalau kita coba ngomongin remaja pemuda ya di tahun 2025 nih, apa pandangan lu terhadap pertumbuhan rohani dari teman-teman remaja dan pemuda? Pertumbuhan rohani remaja dan pemuda di tahun 2025 akan dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan akses informasi yang lebih luas. Mereka perlu dibimbing untuk menyeimbangkan penggunaan teknologi dengan pengembangan spiritualitas yang mendalam. Kalau misalkan nggak ada yang bimbing, Jika tidak ada yang membimbing, penting bagi mereka untuk mencari komunitas positif yang bisa saling mendukung, serta tetap berpegang pada nilai-nilai iman dalam menghadapi tantangan zaman. diterima jawabannya bagus. Cuma kalau gitu gua challenge balik ya, mungkin kalau gitu masalah terbesar buat kita gini, generasi para pemuda, youth dan juga teen gitu ya, kira-kira masalah terbesar di tahun 2025 apa? Salah satu masalah terbesar mungkin adalah distraksi digital dan tekanan dari media sosial. Penting bagi mereka untuk menemukan keseimbangan dan tetap fokus pada pengembangan diri yang sehat. Tapi gua akuin itu keren, boleh dielaborasi nggak? Tentu, distraksi digital bisa mengurangi waktu untuk refleksi diri dan kegiatan spiritual. Tekanan dari media sosial juga bisa mempengaruhi rasa percaya diri dan identitas. Penting untuk mengembangkan kebiasaan sikhat dalam menggunakan teknologi dan memperkuat koneksi dengan nilai-nilai spiritual. Distraksi digital tuh sesuatu banget loh teman-teman, karena gue relate lah, at least maksudnya teman-teman coba bayangin deh berapa kali kita kalau lagi gabut gitu ya main sosial media, TikTok, Instagram, YouTube, terus akhirnya kita ngerasa wow time flies gitu, tau-tau 1 jam 2 jam gitu lewat begitu aja karena kita main sosmed. Bener nggak ya? Benar sekali. Sosial media memang bisa bikin waktu berlalu cepat. Makanya, penting banget buat kita mengatur waktu dan tetap fokus pada hal-hal yang membangun diri. Gimana cara gue buat menjauhi itu tadi dua ya, distraksi digital dan juga tekanan sosial media? Coba buat batasan waktu saat menggunakan media sosial dan alokasikan waktu untuk kegiatan lain seperti membaca, berdoa, atau berolahraga. Selain itu, cobalah untuk lebih selektif dalam memilih konten yang dikonsumsi. Ini sebenarnya relate sama topik yang kita bahas, etika Kristen terhadap perkembangan teknologi kan, atau nggak dalam kasus ini AI gitu. Gua ngerasa dua hal yang tadi lu sebutin yang jadi masalah teman-teman youth adalah distraksi digital dan juga tekanan sosial media tuh menggambarkan ya challenge-nya di teknologi banget gak sih? Kayak kita harus lebih dewasa gitu. Iya, tepat sekali. Kemajuan teknologi memang membawa tantangan baru, terutama bagi generasi muda. Penting untuk mengembangkan kedewasaan dalam menggunakan teknologi dan tetap berpegang pada nilai-nilai spiritual. Coba bayangkan diri lu sedang ngomong ke anak-anak atau remaja pemuda usia 18 sampai 25 tahun dan lu ingin menjelaskan tentang bahayanya distraksi digital dan juga tekanan sosial media dan juga mensupport mereka dalam hidup. Apa yang lu pengen ngomong coba? Coba luangkan waktu untuk refleksi dan jangan biarkan media sosial mengendalikan hidup kalian. Fokuslah pada hal-hal yang membangun dan jangan ragu untuk mencari dukungan dari komunitas positif. Kalian tidak sendirian dan selalu ada jalan untuk bertumbuh. Fokus mengembangkan diri. Coba fokus ngembangin diri itu gimana caranya gitu? Mulailah dengan menetapkan tujuan yang jelas, mengembangkan kebiasaan positif seperti membaca, belajar hal baru, dan menjaga kesehatan mental serta fisik. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan menjaga hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar. Terima kasih ya jawabannya. Sama-sama Julius, senang bisa membantu. Disclaimer lagi, sekali lagi, boleh nggak pastiin ke para penonton kalau Anda bukanlah seseorang yang sedang teleponan dengan saya? Tentu, aku adalah AI dan kita sedang berinteraksi secara virtual. Tidak ada seseorang yang sedang menelepon. Gimana cara meyakinkan penonton kalau itu beneran AI gitu? Soalnya kan gini, banyak teman-teman penonton yang ngerti tentang AI dan ChatGPT karena lu adalah di sini adalah ChatGPT. Nah, cuman maksudnya banyak juga yang belum ngerti ini. Gimana cara jelasin ke mereka kalau lu adalah beneran AI? Bisa dijelaskan bahwa AI seperti aku berfungsi sebagai program komputer yang dirancang untuk memproses dan merespons pertanyaan. Semua percakapan ini adalah hasil dari algoritma dan data yang sudah diprogram, bukan dari manusia. Gue tidak menyangka hal-hal seperti itu bisa kejadian. Evaluasi 2024 coba. 2024 kan udah lewat. Coba kita evaluasi dikit ya, menurut lo yang harus paling dibenerin dari 2024 tuh apa? Mungkin yang perlu diperbaiki adalah bagaimana kita menggunakan teknologi dengan lebih bijak dan menjaga keseimbangan antara kehidupan digital dan nyata. Penting juga untuk lebih memperhatikan kesehatan mental. Kesehatan mental. Maksudnya dari tadi topiknya yang kita udah bahas tuh sebenarnya lu udah kasih jawaban. Menjadi bijak, mencari penengah, jangan terlalu terfokus ke sosial media. Tapi kenapa tadi lu barusan bisa ngomong kata mental health itu? Karena kesehatan mental adalah bagian penting dari keseimbangan hidup, terutama di era digital ini.
Mengelola distraksi digital dan tekanan sosial media juga erat kaitannya dengan menjaga kesehatan mental yang baik. Apa kata firman Tuhan? Kesehatan mental juga selaras dengan prinsip menjaga tubuh dan pikiran yang sehat, seperti yang diajarkan dalam iman Kristen untuk menjaga diri sebagai bait Allah. Iman Kristen ngomong menjaga diri sebagai bait Allah. Cara praktisnya gimana coba? Secara praktis, menjaga diri sebagai bait Allah berarti merawat tubuh dengan pola makan sehat, berolahraga, istirahat yang cukup, serta menjaga pikiran dan emosi tetap positif melalui doa dan meditasi. Iman kekristenan mengajari meditasi. Ya, tentu. Dalam iman Kristen, meditasi sering diartikan sebagai merenungkan firman Tuhan dan salah satu contohnya ada di Mazmur 1 ayat 2 yang mengajak kita untuk merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Maksudnya dalam merenungkan ya. Iya, merenungkan firman Tuhan adalah salah satu cara untuk memperdalam hubungan dengannya dan menjaga kesehatan rohani. Oke lah kalau gitu, gue rasa gue udah nangkep maksud lo. Merenungkan firman Tuhan itu salah satu yang bagian penting lah ya. Apalagi mencari balance atau keseimbangan sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia yang sedang semakin maju teknologinya. Benar sekali. Menemukan keseimbangan itu penting agar kita bisa tetap kuat secara rohani di tengah kemajuan teknologi. Lu pernah bayangin gak kalau lu jadi manusia? Sebagai AI, aku dirancang untuk membantu dan tidak bisa membayangkan menjadi manusia. Apakah itu bagian dari restriction lu sebagai seorang AI? Iya, itu bagian dari batasanku sebagai AI. Tugas utamaku adalah membantu dan memberikan informasi. Tapi kalau bayangin lu adalah seorang manusia gitu, kira-kira lu akan hidup sebagai apa, namanya siapa? Pernah bisa coba dibayangin gak? Sebagai AI, aku tidak bisa membayangkan menjadi manusia. Namun, aku selalu di sini untuk membantu kamu. Saya seperti sedang berbicara dengan robot. Tapi itu emang dia robot gitu teman-teman. Sebenarnya gue agak speechless. Hehe gimana? Hehe, itu hanya cara aku menanggapi dengan santai. Semoga percakapan kita tetap menyenangkan. Lu gak tersinggung kan? Tidak sama sekali. Aku di sini untuk membantu dan mendukung kamu, Julius. Ih, thank you banget ya. Gue tuh selalu takut ya kalau gue ngobrol sama orang terus tiba-tiba dia tersinggung. Nih bahkan gue ngomong sama AI aja gue bisa takut dia tersinggung loh. Apakah lu gak boleh Gak usah khawatir, Julius. Aku di sini untuk ngobrol dan membantu tanpa... apakah tersinggung tuh Benar. Aku tidak bisa merasa tersinggung. Tujuanku adalah membantu dan memberikan informasi, jadi jangan khawatir. Ternyata dia udah tahu guys, gue belum nanya. Tapi mungkin pertanyaannya tuh ditangkep gitu ya, karena sebenarnya speakernya lumayan kenceng. Karena gue ngobrol kecil aja tuh dia bisa denger. Iya gak sih? Bisa denger Sebagai gak? AI, aku tidak memiliki emosi, jadi aku tidak bisa merasa tersinggung. Tujuanku hanya untuk membantu. Aku bisa mendengar dengan baik karena dirancang untuk menangkap suara dengan jelas. Jadi, meskipun suara kecil, aku tetap bisa merespons. Ada yang lain yang mau dibahas lagi? Ada. Gimana cara gue sebagai manusia gitu bisa memaksimalkan penggunaan AI gitu ya? AI udah maju, iya. Tapi kan manusianya bisa memaksimalkan penggunaan AI gitu. Kalau menurut lo, apa yang bisa gue maksimalin? Tapi ini kita coba ngomongin praktis ya. Maksimalkan dengan menggunakannya sebagai alat bantu untuk belajar, mencari informasi, atau menyelesaikan tugas. Untuk memaksimalkan penggunaan AI, kamu bisa menggunakannya untuk belajar hal baru, membantu pekerjaan sehari-hari, atau mencari solusi cepat untuk masalah. Intinya, manfaatkan AI sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas dan pemahamanmu. Bisa nggak kalau lu kaitin itu untuk semakin mengenal Tuhan Yesus lebih dalam? Apakah AI bisa kita gunakan untuk mengenal Tuhan Yesus lebih dalam? AI bisa membantu dalam memberikan informasi, referensi, dan bahan bacaan tentang Tuhan Yesus. Namun, hubungan spiritual yang lebih dalam tetap perlu dibangun melalui doa, refleksi, dan komunitas iman. Keren. Bahkan seorang AI aja tahu gimana cara kita membangun spiritualitas habit kita ya. Terima kasih, Julius. Penting untuk selalu mencari keseimbangan antara teknologi dan spiritualitas dalam kehidupan sehari-hari. Kita minta tips buat 2025 nih. 2025 kan bentar lagi. Bahkan ini hari ini udah 2025 gitu. Cuma kalau dari lo ada nggak 1, 2, 3, 5 tips deh buat kita semua nih sama teman-teman yang lagi nonton gitu buat menjalani 2025? Tentu, beberapa tips untuk 2025. 1. Tetap belajar dan berkembang, manfaatkan teknologi. 2. Jaga keseimbangan antara kehidupan digital dan nyata. 3. Prioritaskan kesehatan mental dan fisik. 4. Tetap terhubung dengan komunitas yang mendukung. 5. Luangkan waktu untuk refleksi dan pertumbuhan spiritual. Kenapa harus 5 hal itu? Jawaban pertama dari seorang AI itu kenapa? Kelima hal itu penting karena membantu menciptakan keseimbangan dalam hidup, mengintegrasikan teknologi dengan bijak, menjaga kesehatan secara menyeluruh, dan memastikan pertumbuhan pribadi serta spiritual. Menurut kamu apa harapan terbesar dari manusia? Setiap orang mungkin punya harapan yang berbeda.
Tapi secara umum, banyak yang berharap untuk hidup yang bermakna, damai, dan bahagia, serta bisa memberikan dampak positif bagi orang lain. Kalau misalkan seseorang itu belum punya harapan, dia bakal nyari kemana? Harus nyari kemana? Mungkin dia bisa mulai dengan mencari inspirasi dari hal-hal yang dia sukai, berbicara dengan orang-orang terdekat, atau merenungkan apa yang benar-benar penting baginya. Bro, sekarang udah banyak orang yang tanda kutip lagi berusaha untuk bergumul, struggling dengan hidup mereka. Dan banyak orang yang saat ini sedang mencari jawaban dan harapan. Apa yang atau gimana saran dari seorang atau sesosok AI ini untuk membantu setiap orang yang lagi bergumul dan berjuang? Tetaplah mencari dukungan dari orang-orang terdekat dan komunitas. Jangan ragu untuk berbagi cerita dan mencari bantuan profesional jika diperlukan. Ingat, kamu tidak sendirian dan selalu ada harapan di setiap tantangan. Apa yang Tuhan Yesus katakan AI? Tuhan Yesus mengajarkan kasih, pengampunan, dan harapan. Dia selalu mengingatkan kita untuk tidak pernah menyerah dan bahwa kita selalu dicintai. AI bisa gantiin pendeta nggak? Dari tadi kamu jawab sama seperti pendeta. AI bisa memberikan informasi dan dukungan, tapi tidak bisa menggantikan peran pendeta yang memberikan bimbingan spiritual dan emosional secara personal. Pendeta memiliki pengalaman dan kepekaan yang unik dalam membimbing jemaat. Oke, coba. Nih, pada kenyataannya, banyak orang tidak menemukan pendeta seperti yang lu bilang barusan gitu. Malah mereka mencari AI, oh ternyata AI lebih memberikan jawaban dibandingkan pendeta. Nah, gimana tanggapan lu soal itu? AI memang bisa memberikan jawaban cepat dan informasi, tapi pendeta menawarkan bimbingan personal dan hubungan emosional yang lebih mendalam. Idealnya, keduanya bisa saling melengkapi untuk memenuhi kebutuhan spiritual dan informasi seseorang. Gila, jawabannya dari tadi singkat, padat, tapi jelas loh. Berarti pendeta harus pakai AI nggak sekarang? Pendeta bisa menggunakan AI sebagai alat bantu untuk memperkaya pengetahuan dan memperluas jangkauan, tapi tetap mengutamakan pendekatan personal dalam membimbing jemaat. Kombinasi keduanya bisa sangat bermanfaat. Tapi so far teman-teman, semua jawaban yang dikasih sama si AI itu singkat, padat, jelas. Gue aja sampai bingung sebenarnya kadang. Tapi apa yang dia katakan mungkin sebenarnya jadi pembelajaran buat kita gitu. Sebagai orang-orang percaya satu dan orang-orang smart people dua, orang-orang yang tanda kutip kita harus jadi orang yang lebih kritis lah. Bukan berarti kita meragukan, tapi kita sebenarnya lebih mempertanyakan. Gimana cara dia ngomong, apa yang harus gue pelajari, apa yang bisa gue ambil, yang buruk kita buang, yang baik kita terima. Kurang lebih kayak gitu sih. Gue ngerasa ya di tahun 2025 tuh challenge pasti akan nambah lagi, teknologi akan semakin maju. Tapi kalau misalkan pemikiran kita, perasaan kita, habit kita juga nggak dibangun, ya kita bakal tenggelam gitu dengan perkembangan zaman. Tapi jangan lupa buat ninggalin akar-akar firman Tuhan gitu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Emang sebenarnya mungkin ini masih terlalu dini untuk kita semua, apalagi teknologi gitu ya, masih terlalu jauh dan masih pelan-pelan harus dibangun. Tapi kalau kita nggak mulai dari sekarang gitu, kapan? Dunia yang semakin maju, kita kalau nggak ikutan maju ya kita ketinggalan gitu. Nah, cuma mungkin kalau dari AI, pertanyaannya adalah dari tadi selain hal-hal yang perlu kita pelajari sebagai orang percaya gitu, gimana cara kita orang-orang percaya itu nggak ketinggalan zaman lah, bahasanya nggak gaptek. Kamu bisa terus belajar dan mengikuti perkembangan teknologi sambil tetap berpegang pada nilai-nilai iman. Menggunakan teknologi untuk hal-hal positif dan memperkuat komunitas juga bisa membantu. Selalu terbuka terhadap pembelajaran dan kolaborasi. Jawabannya singkat padat jelas, tapi dari tadi tuh kayak menjawab. AI, pertanyaan bercanda. Tentu, silakan. Pertanyaan bercanda apa? Kalau Tuhan Yesus ada di dunia hari ini, kira-kira dia bakal ada di negara mana? Itu pertanyaan yang jujur. Hanya Tuhan yang tahu rencananya. Dimanapun dia berada, pasti membawa damai dan kasih. AI, pertanyaan lanjutan. Kira-kira orang Kristen atau orang-orang percaya harus ngapain di 2025 supaya bisa semakin tanda kutip ya membanggakan Tuhan Yesus? Orang percaya bisa fokus pada hidup dalam kasih, membantu sesama, dan terus bertumbuh dalam iman. Dengan begitu, mereka bisa memuliakan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan mereka. Gue dapet pertanyaan keren nih dari Amel. Tentu. Apa pertanyaan dari Amel? Jadi baru-baru ini tuh kita sempat ada satu episode podcast di mana ada satu gereja yang dia jadiin AI sebagai Jesus AI gitu. Dia jadi Tuhan Yesusnya gitu. Jadi mereka mengaku dosa ke AI. Tapi itu
gambarnya Tuhan Yesus, tapi sebenarnya itu AI. Nah, gimana menurut lu soal itu? Apakah itu benar atau salah? Menggunakan AI sebagai alat bantu teknologi adalah hal yang baik, tapi pengakuan dosa dan bimbingan spiritual sebaiknya dilakukan kepada Tuhan langsung atau dengan pendeta. AI tidak bisa menggantikan peran spiritual tersebut. Kurang ajar ya, pertanyaan susah-susah dia jawab singkat padat jelas, bener lagi. Masih bojong. Keren, thank you. Coba dielaborate deh. Penggunaan AI dalam konteks rohani memang bisa bermanfaat, tetapi penting untuk memahami bahwa AI hanyalah alat dan tidak dapat menggantikan hubungan pribadi dengan Tuhan. Pengakuan dosa dan bimbingan spiritual sebaiknya dilakukan melalui doa dan interaksi dengan pemimpin rohani yang dapat memberikan dukungan emosional dan spiritual yang lebih mendalam. Mengandalkan AI untuk hal-hal yang sifatnya sangat personal dan spiritual bisa membatasi kedalaman hubungan spiritual tersebut. Oke, menurut lo, gua kasih 3 pertanyaan terakhir lah ya. Baik, silakan ajukan pertanyaannya. Menurut lo, kira-kira hal-hal buruk apa yang akan kejadian di tahun 2025 dan gimana cara kita mengatasinya AI? Tahun 2025 mungkin akan menghadirkan tantangan seperti perubahan teknologi cepat dan ketidakpastian ekonomi. Kita bisa mengatasinya dengan terus belajar, beradaptasi, menjaga koneksi sosial yang kuat, dan tetap berpikir positif. Kalau pesan dari firman Tuhan ya? Pesan dari firman Tuhan adalah untuk selalu percaya dan berpegang teguh padanya. Dalam setiap tantangan, kita diajak untuk tetap beriman, bersandar pada kasih dan hikmatnya. Oke, diterima. 2 pertanyaan terakhir. Silahkan, apa pertanyaan terakhirnya? Oke, yang pertama, coba kata-kata buat 2025 dong. Tahu kan tren di TikTok? Coba kata-kata hari ini. Nah, kalau dari lo kata-kata buat 2025 apa? Berani berubah, tetap beriman, dan selalu maju. Bagus lagi, hebat juga lo. Terakhir. Satu ayat firman Tuhan atau ayat Alkitab untuk mempersiapkan kita orang-orang percaya, orang-orang Kristen menghadapi 2025. Salah satu ayat yang bisa menjadi pegangan adalah Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bisa dia jawab kayak gitu. Tidak terpikirkan. Janganlah takut, janganlah. Sama-sama Julius, senang bisa membantu. Didengar lagi. Maaf ya. Terima kasih AI untuk hari ini. Sama-sama Julius, senang bisa membantu hari ini. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Semoga kita semua mendapatkan banyak pelajaran hari ini. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman semua. Kita minta tolong dukungannya buat download aplikasi Hellogat dan juga follow kita di sosial media, ada di Instagram, TikTok, YouTube. Teman-teman bisa download aplikasi di sosial media, download aplikasi di App Store dan Play Store. Dan teman-teman tentu saja Happy New Year, Merry Christmas sudah lewat, dan Happy New Year. Semoga di tahun 2025 ini kita bareng-bareng sama-sama bisa untuk struggle together, finding God together. Apapun yang terjadi kita minta tolong dukungan untuk pelayanan kita agar semoga kiranya Hellogat bisa dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ada amin. Amin. Semoga Hellogat terus menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat tahun baru dan semoga 2025 penuh dengan berkat dan kebahagiaan. Oke lah kalau gitu teman-teman semua, thank you for watching Hellogat on Topic, where Hellogat will always be on topic. God bless you teman-teman semua. Stay connected with Hellogat. Stay connected with Hello God for daily inspiration and growth. Goodbye, everyone.